Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya terkait dengan menggambar bentuk. Sebelum materi secara jauh saya jelaskan bagaimana apa sih maksud menggambar. Menggambar adalah melakukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dalam sebuah bidang datar. Bidang datar itu apa saja? Bisa tanah, bisa dinding, bisa buku, bisa kanvas. Loh, mengapa kok di tanah? Ya, kita ingat masih kecil dulu, ketika mau bermain engklek, tentunya saudara akan menggambar, ya, menggambar, kemudian dalam bentuk kotak, kemudian kita lakukan permainan engklek. Terus kemudian bidang di dinding itu saudara kalian semuanya tahu bahwa sekarang banyak karya lukis mural, grafiti, dan menggambarkan lingkungan sekitar yang digambar oleh anak-anak remaja. Kemudian bidang kertas itu ya akan dilakukan hari ini. Kalian akan menggambar bentuk di bidang kertas. Kemudian kanvas saudara tahu sendiri untuk bidang datar untuk kegiatan menggambar juga, melukis, menggambar dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, secara hierarki akan saya jelaskan bagaimana perjalanan perkuliahan menggambar bentuk yang akan saya jelaskan melalui rencana perkuliahan semester yang akan digambarkan sehari-hari seperti di slide ini. Pertama, ini yang coba diperhatikan. Sebagai materi praktikum, menggambar bentuk memang materi praktikum ya. Yang kedua, secara hierarki seperti ini. Ya, perjalanan menggambar bentuk sehari-hari digambarkan langkah-langkahnya seperti ini. Pertama adalah bidang kubistis dan silindris. Menggambar bentuk bidang kubis dan silindris masih terkait dengan sketsa, masih terkait dengan desain ya. Kemudian menghasilkan gambar bentuk, sketsa, gambar bentuk. Gambar bentuk yang dihasilkan adalah gambar bentuk silindris tunggal, gambar bentuk silindris 2 objek, gambar bentuk silindris 3 objek, dan seterusnya. Terus kemudian gambar bentuk kubis di 1 objek, gambar bentuk kubis di 2 objek, gambar bentuk kubis di 3 objek, dan seterusnya. Terus kemudian gambar bentuk campuran antara kubis dan silindris, 2 objek, 3 objek, 4 objek, dan seterusnya. Gambar kubistis dan silindris, gabungan silindris kubistis, berdraferi, 1 objek, 2 objek, dan seterusnya. Ini akan kita lakukan selama 1 semester di dalam kegiatan pembelajaran menggambar bentuk. Nah, saudara-saudara, kemudian berikutnya, kontrak perkuliahan ini bukan 18 ya, tapi 16 kali tatap muka ya, bukan 18, tapi saya edit 16 kali tatap muka. Terus kemudian kehadiran kurang dari bukan 12 tapi 10 kali. 10 kali tatap muka, maka saudara akan wajib membuat tugas tambahan, karena untuk menutupi kekurangan kehadiran yang saudara lakukan selama 1 semester, banyak tidak hadirnya kurang dari 10 kali. Maka untuk menutupi tersebut, maka saudara akan saya beri tugas tambahan. Kemudian bahan dan media yang akan digunakan media yakni pensil hitam, pensil warna, krayon, cat air, dan buku berukuran A4 dijilid dengan rapi, di cover sesuai dengan idealisnya masing-masing ya, sehingga buku itu saudara senangi, saudara bawa ke sana kemari, saudara lakukan gambar dimanapun saudara berada, dan yang enggak kalah penting saudara, buku itu buku untuk praktikum selama 1 semester dalam mata kuliah menggambar bentuk. Berikutnya adalah menggambar. Ya, menggambar itu tadi yang saya sebutkan, bahwa membuat guratan di atas sebuah permukaan ya, memindahkan dalam bentuk gambar beberapa objek, terus melibatkan emosi, perasaan, karakter, menggambarkan sesuatu yang kita lihat gitu, atau suatu pola kelakuan manusia atau kegiatan yang melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Ini yang dimaksud menggambar. Kemudian menggambar bentuk. Menggambar bentuk itu apa? Menggambar bentuk itu adalah menggambar objek atau benda dengan tepat seperti keadaan sebenarnya, menurut
arah pandang dan cahaya yang ada. Arah pandang mata dan cahaya yang ada. Kemudian menurut Bu Dr. Tika Maril menggambarkan bahwa gambar bentuk itu merupakan usaha mengungkapkan dan mengkomunikasikan ide gagasan perasaan dalam wujud dwimatra yang bernilai artistik dengan menggunakan garis dan warna. Terus kemudian menggambar itu membuat karya dua dimensi dengan meniru benda dalam bentuk seperti apa yang kita lihat. Ya, apa yang kita lihat. Terus berikutnya, saudara, nah ini yang harus dipahami, media yang digunakan adalah pensil hitam, pensil warna, cat air, buku gambar yang sudah saudara jilid, dan penghapus. Nah, saudara-saudara, sangat penting jika saudara memiliki alat media ini. Jika tidak ada, bagaimana? Ya, saudara tentunya juga tidak bisa melakukan kegiatan praktikum terkait menggambar. Ya. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip menggambar. Prinsip menggambar itu, menggambar bentuk itu prinsip perspektif. Ya, tentunya ini tidak bisa ditinggalkan karena perspektif itu kita paham bahwa bagaimana jarak pandang mata yang kita lakukan sesuai dengan arah pandang mata yang kita lakukan. Kemudian prinsip proporsi. Prinsip proporsi itu adalah prinsip yang wajib dilakukan oleh seorang penggambar bentuk, bagaimana proporsi benda, ya, proporsi antara besar, kecil, dan seterusnya. Ya. Terus kemudian ukuran dan seterusnya. Terus kemudian prinsip komposisi. Nah, komposisi itu adalah besar kecil ditetap di mana sehingga gambar benda itu ketika objek itu kita susun sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Terus kemudian prinsip gelap terang. Prinsip gelap terang itu bahwa bagaimana sistematika hasil gambar bentuk untuk diarsir sedemikian rupa, dari mana cahaya datang, mana yang gelap, mana yang terang, mana bayangannya, sehingga gambar itu tampak utuh menjadi gambar 3 dimensi. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat slide berikutnya, yaitu, nah, ini adalah menggambar benda silindris tunggal atau satu objek. Agar kita ketika menyampaikan materi ini tidak banyak pertanyaan oleh siswa, tentunya saudara-saudara, ini mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah seni budaya di SMA. Di sana adalah menggambar alam benda. Ya. Nah, ini bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya seperti ini, saudara. Nah, pertama, saudara membuat sketsa, ya, sketsa awal, ukuran, tinggi, volume, dan ketinggian dan seterusnya. Harus jelas sehingga siswa tidak banyak pertanyaan. Terus kemudian gambar kedua semakin tampak jelas gambar itu dan tidak ada bayangan, ya, tidak ada bayangan. Yang ketiga, gambar semakin jelas bahwa oh ini ternyata gambar ceret atau dan seterusnya seperti ini. Ya. Terus berikutnya, saudara, ini, nah, menggambar kubistis dua objek. Dua objek itu gambar kubistis silindris, ya, silindris dua objek. Ini salah ini salah ini. Ini gambar silindris dua objek. Nah, ini saya ralat ini, ya. Ini saya ralat silindris, bukan kubistis. Silindris. Nah, ini silindris dua objek, ya. Silindris, menggambar silindris dua objek. Nah, gambar silindris dua objek. Nah, ini saudara, coba kita lihat langkah berikutnya bagaimana, sama sebenarnya. Kita membuat sketsa dulu, ya, di awal, baik ukuran, volume, tinggi, dan sebagainya. Terus kemudian kita buat gambar semakin jelas, namun belum tampak. Ini sketsa jelas. Sketsa berikutnya. Terus kemudian gambar berikutnya semakin jelas karena sudah tampak ada arsiran, gelap terang, dan seterusnya. Ya, saudara, berikutnya adalah menggambar silindris 3 objek. Nah, ini ada silindris 3 objek. Bagaimana langkah cara menggambarnya? Ya seperti ini. Nah, pertama ya sama sketsa. Ukuran jelas, komposisi, posisi tadi yang disebutkan di awal bahwa
Anak ini yang benda yang apa namanya terkecil tampak di depan, nggak mungkin lah ditaruh di belakang, kan nggak kelihatan. Terus nomor 2 semakin besar dan semakin tinggi yang paling belakang. Ini disketsa dulu. Kemudian semakin hilang sketsanya tampak jelas gambar dan kemudian semakin jelas karena sudah diarsir. Nah, untuk berikutnya saudara, slide berikutnya yaitu menggambar kubistis satu objek. Nah, ini tampak jelas bahwa inilah gambar kubistis satu objek yang kita sampaikan kepada siswa. Nah, caranya menggambar bagaimana? Sama. Jadi sama caranya. Contohnya seperti ini. Nah, pertama kita buat sketsa dulu, ada bayangannya dan jelas garisnya. Yang kedua, bayangannya sudah semakin hilang, garisnya tampak jelas. Terus kemudian bagaimana yang ketiga, semakin jelas gambarnya, seperti apa yang ada di slide ini. Terus berikutnya, saudara menggambar benda kubistis dua objek, ya, kubistis dua objek. Kubistis dua objek ini sebenarnya objek menggambar itu tidak ada batas, bebas, ya, bebas. Akan tetapi terkadang kita kurang peka bahwa alat rumah tangga kita, katakanlah misalnya meja kursi itu bisa sebagai objek seperti ini. Nah, cara menggambar seperti ini adalah benda kubistis, saudara. Benda kubistis cara menggambarnya begini, sama ya, sama seperti apa yang telah sampaikan. Nah, pertama membuat sketsa, masih ada bayangan. Terus kemudian langkah kedua semakin tampak jelas, namun belum jelas karena belum ada arsiran ya. Nah, kemudian yang gambar ketiga semakin jelas karena sudah diarsir bahwa inilah meja dan kursi di ruang kita ya. Terus berikutnya saudara bagaimana menggambar kubistis tiga objek. Nah, ini benda kubus. Cara menggambarnya masih sama. Jika kita mau menggambar, mau mudah untuk menyampaikan materi menggambar kubis tiga objek, maka langkahnya tidak boleh dirubah. Jadi langkahnya ya seperti ini, ya. Langkahnya sketsa dulu, ada bayangan, kemudian yang kedua bayangan sudah tidak tampak, yang ketiga hasilnya adalah seperti ini. Jelas sekali benda tersebut. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ini tergantung saudara kreatif atau tidak, atau pengen banyak pertanyaan atau tidak ketika menyampaikan menggambar benda silindris kubistis ketika nanti saudara ngajar di SMU. Nah, maka harapan saya saudara di sini saudara lebih giat lagi di dalam kegiatan menggambar ya, kita menggambar tentunya ya menggambar bentuk ya, menggambar bentuk baik tunggal, campuran dan yang lain-lain. Berikutnya saudara akan saya berikan ini. Nah, ini gambar benda kubistis tiga objek. Pertama yang kita lakukan sketsa, ya sketsa seperti ini. Terus kemudian yang kedua semakin tampak garis, ya tampak jelas. Dan gambar yang ketiga semakin jelas. Ini 1, 2, 3 langkah-langkahnya. Nah, ini saudara harus memperhatikan ini. Ya. Berikut adalah nah ini 4 campuran, menggambar campuran antara, ya ini tadi ya, menggambar gabungan antara kubistis dan silindris. Gabungan kubis dan silindris ini, bagaimana langkah-langkahnya? Yaitu berikutnya adalah 1, membuat sketsa, masih sesuai dengan di awal yang sudah sampaikan. Bagaimana cara kita mendeteksi medianya, ini silindris, ini kubistis, silindris dan kubistis digabung menjadi satu, menjadi gambar yang sangat bagus. Nah, langkah pertama membuat sketsa. Kemudian berikutnya adalah langkah kedua, sketsa sudah tidak, bayangan sudah tidak ada, tapi gambarnya sudah tampak jelas. Nah, mungkin ini ada tempat payung atau sampah, meja dan kursi. Bagaimana langkah kedua? Langkah kedua di sini. Ya. Nah, ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, gambarnya semakin jelas. Nah, seperti ini. Gabungan antara silindris, kubistis, dijadikan satu menjadi sebuah gambar yang bagus. Ini sebenarnya ada di sekitar kita. Sehingga tidak ada kata sulit ketika akan melakukan kegiatan menggambar bentuk
atau media atau objek yang kita pilih. Berikutnya kubistis dan silindris seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa semakin berkembang bagaimana sistematika cara menggambar bentuk. Langkah demi langkah mulai dari satu objek, dua objek, tiga objek, kemudian semakin berkembang dan bisa dikolaborasi. Nah, saudara-saudara, gambar bentuk ini, saudara nanti akan berkesinambungan dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya, berkesinambungan dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dimana saudara akan membuat perangkat pembelajaran seni budaya, perangkat pembelajaran seni budaya yang akan saudara terapkan ketika saudara menempuh magang 2.1 dan 2.2. Di sana saudara akan membuat perangkat pembelajaran yang akan dimikro-teachingkan. Setelah itu saudara micro-teaching selesai, saudara akan hasil micro-teaching tadi saudara akan praktekkan ke magang 2.2, yaitu terjun mengajar di SMA yang ditunjuk oleh lembaga atau ditunjuk oleh saudara sendiri. Bagaimana kalau berkelanjutannya menggambar bentuk dengan perencanaan pembelajaran ini, maka saudara di mata kuliah perencanaan pembelajaran, saudara akan membuat bahan ajar. Salah satunya adalah bahan ajar untuk menyongsong praktek lapangan dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, dalam mata pelajaran seni budaya itu salah satunya adalah menggambar alam benda, menggambar flora fauna, terus menggambar flora fauna ya, dan alam benda. Nah, salah satu yang saudara terapkan nanti menggambar alam benda yang sudah alam sini, ini bisa dibuat materi pembelajaran nanti di seni budaya tingkat SMU. Dan saudara di mata kuliah perencanaan pembelajaran wajib membuat buku RPP seni budaya seperti ini. Buku RPP seni budaya seperti ini. Ini adalah buku yang dibuat oleh kakak kelas saudara angkatan 2017. Ya. Ada lagi buku seni budaya seperti ini. Ini untuk satu yang dipersiapkan di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran yang mengangkat tentang materi menggambar benda alam silindris kubistis adalah tingkat SMP, SMA, dan SMK. Jadi kalian nanti akan membuat perangkat pembelajaran tingkat SMP, SMA, SMK, namun difokuskan pada SMA. Nah, seperti ini, saudara. Perangkat pembelajaran ini selama Pak Waron pegang di dalam membuat karyanya adalah membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya materinya adalah materi seni budaya. Salah satu yang diangkat adalah menggambar alam benda. Nah, di sini sudah ada CD-nya, maksudnya buku ini dimasukkan di CD ya, seperti ini saudara. Terus kemudian ketika saudara lulus berkunjung lagi ke perpustakaan seni rupa, maka saudara akan mendapatkan ini untuk bahan mengkopi ini untuk persiapan mengajar di sekolah-sekolah SMA maupun SMK. Banyak sekali produk-produk seni buku seni budaya ya, RPP-nya perangkat pembelajaran seni budaya yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa kami, terutama seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke slide ya, Nah, berikutnya langkahnya pertama ya sama ya, tetap sketsa yang dibuat. Terus kemudian yang kedua adalah semakin jelas tampak gambar itu. Nah, tapi ini belum wujud gambar yang 3 dimensi. Karena prinsipnya tadi memindahkan benda 3 dimensi ke 2 dimensi dengan tidak boleh meninggalkan ranah sedikit pun. Nah, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini sudah kolaborasi antara bentuk silindris dan kubistis, ada beberapa objek yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, ketika mengajar menggambar bentuk, saat itu saya terinspirasi bagaimana gambar bentuk itu
diujikan di dalam mata kuliah keramik. Ya. Kok bisa? Memang terinspirasi di situ. Nah, karena pada saat praktikum menggambar bentuk, saudara menggambar mangkuk, kemudian cangkir, kemudian gelas, kemudian tempat payung, dan sebagainya, maka Pak Parman terinspirasi untuk membuat gambar ini tadi untuk didesain menjadi bentuk-bentuk keramik yang unik, ya, keramik yang unik, keramik yang unik, ya. Kemudian, nah, keramik yang unik ya, keramik yang unik. Kalau tadi kan buku materi seni budaya yang dikolaborasi dengan hasil menggambar bentuk, salah satu materi di dalamnya seni budaya di SMA itu adalah menggambar benda silindris, menggambar alam benda silindris, kubistis, campuran dan seterusnya. Nah, sini adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa inilah perangkat-perangkat pembelajaran diajarkan oleh dari proses pembelajaran menggambar bentuk. Nah, di sini banyak buku-buku yang sudah disidikan, kumpulan buku perangkat pembelajaran yang sekarang tertata rapi di program perpustakaan program studi pendidikan Sri Rupa Universitas Surabaya. Oleh karena itu, hingga sekarang masih terjaga rapi dan masih banyak sebagai referensi bagi mahasiswa yang sudah lulus dan akan mengajar di SMP dan SMA maupun SMK. Nah, saudara-saudara, dari menggambar bentuk tadi, saya terinspirasi bagaimana hasil gambar bentuk mangkuk tadi. Kemudian saya terbayangkan, bagaimana kalau hasil gambar bentuk silindris mangkuk itu diwujudkan di dalam hasil karya keramik. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya tertarik untuk mengkolaborasi atau menggunakan desain gambar bentuk tadi diwujudkan dalam bentuk keramik. Namun dalam penelitian saya, pada saat itu saya membahas tentang bahan keramik dulu. Setelah itu bagaimana desainnya setelah memiliki bahan keramik, saya teliti menghasilkan sebuah bahan keramik. Pada saat itu gabungan tanah lempung, tanah sawah, tanah tegal, tanah sawah, bengkak ulas sedemikian rupa sehingga menjadi bahan keramik. Nah, kemudian pada saat itu betul-betul saya wujudkan bagaimana bahan yang saya teliti tadi menunjukkan jadi bahan keramik seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil gambar silindris, kemudian dibentuk sedemikian rupa, ya, ada motifnya, dan dari motif inilah saya juga terinspirasi untuk bagaimana motif ini digambar bentuk yang unik, cantik, artistik ini dikolaborasi dengan motif-motif batik, ya, motif batik. Nah, akhirnya setelah stilasi seperti ini, ketika diterapkan di motif batik, ini sangat bagus sekali. Setelah distilasi, di model, dan menjadi gambar, menjadi desain gambar batik yang sangat unik. Pada saat itu menghasilkan batik-batik yang bagus seperti ini, batik warna alam yang saya teliti di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini menghasilkan sebuah karya yang cukup luar biasa, cukup cantik, cukup unik. Nah, dari semua terinspirasi dari gambar bentuk yang dibuat oleh mahasiswa, yang dipraktekkan oleh mahasiswa melalui mata kuliah menggambar bentuk, sehingga menghasilkan produk perangkat pembelajaran yang seperti ini, ya, perangkat pembelajaran seni budaya, ya, yang seperti ini, yang sudah ada CD-nya, yang sekarang masih ada di tertata rapi dan digunakan oleh mahasiswa, kemudian menghasilkan gambar bentuk yang asli terkolaborasi dengan mata kuliah keramik yang sudah sedemikian rupa disetilasi, ya, setilasi, kemudian ini, terus kemudian menghasilkan sebuah karya batik warna alam yang kebetulan juga saya teliti saat itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mempelajari menggambar bentuk dengan serius, pertama yang keuntungannya adalah bagaimana kita bisa menggambar dengan bagus, sistematika menggambar tidak boleh dilanggar, mulai dari sketsa awal, yang kedua semakin jelas, dan ketiga semakin dan tampak jelas bahwa gambar itu seperti aslinya apa yang disampaikan di slide-slide tadi. Terus kemudian gambar-gambar tadi bisa dikolaborasi dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran.
yakni bagaimana mempersiapkan pembelajaran seni budaya di SMA pada saat sejarah akan mengajar melalui PLP 2.1 dan PLP 2.2, program pengalaman lapangan itu untuk membuat perangkat pembelajaran seni budaya. Begitu pula saudara nanti saat terjun di sekolah, mengajar beneran, sebagai guru yang profesional, maka juga saudara butuh perangkat pembelajaran, dan salah satu materi adalah menggambar alam benda, yang di SMU itu alam benda silindris, kubistik, dan sebagainya. Itu saudara-saudara yang berbahagia, pembelajaran hari ini, dan semoga kalian lebih sehat, lebih kreatif, dan saya doakan semakin sehat dan semakin profesional di dalam mengikuti dalam berkarya karya seni dalam mata kuliah menggambar bentuk. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.